Shalom, salam sehat buat Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam doa pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menerima sembah dan syukur kita bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang baru. Yang kami terima, yang kami rasakan kebaikan-Mu ada bagi kami semua. Tuhan, kami nyatakan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kalau pada hari ini kami datang bersama-sama, membawa pujian, membawa sembah, membuat diri kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu dan kami yakin dan percaya, bersama dengan Engkau kami akan kuat. Bersama dengan Engkau kami bisa mengatasi, melewati semua masalah yang ada dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya Engkau mampu menolong segala situasi yang tidak dapat kami hadapi dengan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kalau manusia di dunia kepada orang yang disayang, mereka bisa mengatakan aku cinta kepadamu. Hari ini saya mengajak nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Nyatakanlah dan katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Sekali lagi, Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kita akan nyanyikan pujian ini dari hati kita. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Sekali lagi kita akan katakan, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh dengan segenap hati, dengan segenap hatiku,
dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, amin. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kalau kita sudah merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita pada hari ini, dan kita mengakui itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakannya bersama dengan pujian pada hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mulai dari awal kembali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dari hatimu, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari muliakan Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan
rencanamu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah hari ini, katakan, pakailah aku sesuai rencanamu. Haleluya. Mari siap untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, di dunia ini banyak orang berkata, menunggu adalah sebuah hal yang membosankan. Banyak orang tidak sabar untuk melakukan yang namanya menunggu. Kalau kita berjanji untuk pergi dengan teman atau keluarga kita, ketika tiba saat dimana kita sudah tentukan waktunya, tapi ternyata teman kita belum tiba, lalu kita harus menunggu, maka kebanyakan orang mereka akan merasa marah, merasa kesal, karena memang menunggu adalah sebuah yang membosankan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa sih menunggu adalah sebuah hal yang membosankan? Kalau kita ingat juga di dalam firman Tuhan, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ada 10 anak darah yang menantikan datangnya mempelai pria. Mereka sudah siap dengan perlengkapan mereka. Mereka sudah siap dengan pakaian mereka. Mereka sudah menantikan akan berjumpa dengan mempelai pria itu. Tapi mereka harus menunggu. Dan menunggu adalah sebuah hal yang membosankan. Tidak ada lagi yang harus mereka kerjakan, mereka sudah siap dan mereka harus menunggu. Sehingga akhirnya mereka tertidur. Dan ketika mereka tertidur, tiba-tiba ada suara mengatakan, mempelai datang, mempelai datang. 5 gadis yang bijaksana, mereka menyalakan pelita dan mereka menyambut kedatangan itu. Sementara 5 gadis yang tidak bijaksana atau dikatakan bodoh, mereka kehabisan minyak dan mereka meminta agar berikanlah kami sedikit minyak supaya pelita kami menyala. Tapi mereka tidak bisa memberikan yang 5 gadis yang bijaksana ini karena minyak yang ada dalam pelita mereka juga terbatas. Akhirnya yang 5 bodoh ini harus mencari pergi, meninggalkan, dan ketika mereka kembali lagi ke tempat itu, semua sudah tertutup, terlambat. Menunggu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita sedang menantikan Tuhan. Kita sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, diampuni dosanya, dan kita percaya menerima pengharapan yang kekal, kita akan masuk surga. Amin. Dengan iman yang ada dalam hidup kita, maka kita memiliki jaminan untuk hidup yang kekal di dalam surga. Tapi kita harus menunggu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat pada firman Tuhan supaya kita tidak tertinggal, supaya menunggu tidaklah menjadi sebuah hal yang membosankan. Maka hari ini saya memberikan judul menunggu dengan bekerja. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada perjalanan rohani kita akan melihat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ke-11. Firman Tuhan berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tadi kita sudah mengatakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Saya mengajak kita dalam posisi yang apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ketika dia bertobat, ketika dia berjumpa dengan Kristus dalam hidupnya, yang dahulu dianggap keuntungan sekarang dianggap rugi karena Kristus.
Kalau kita cinta Tuhan, maka kita akan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan jangan hanya menunggu, tapi mari bekerja. Supaya menunggu tidak menjadi sesuatu yang membosankan bagi kita. Kalau kita sambil menunggu, kita sambil melakukan sesuatu, walaupun yang berjanji sama kita terlambat, kita nggak akan marah. Kita nggak akan ngerasa dia terlambat lalu membuat kita kesal. Karena apa? Karena ada sesuatu yang kita kerjakan. Oleh sebab itu marilah kita kerja buat Tuhan. Marilah kita bekerja buat Tuhan. Sehingga kita nggak marah-marah, sehingga kita nggak tertidur, sehingga kita tidak mendapatkan kebosanan dalam hidup ini. Karena hidup ini begitu indah bersama dengan Tuhan. Saudara yang rasanya kok saya nggak punya waktu buat diri saya sendiri. Ya itu lebih baik daripada kita banyak waktu akhirnya kita santai. Lebih baik kita tidak punya waktu sepertinya kita lelah, baru istirahat sebentar kita kembali lagi beraktivitas sepertinya. Tapi kita akan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan mereka akan berjalan dan tidak akan menjadi lesu, berlari dan tidak akan menjadi lelah. Mereka bagaikan raja wali yang terbang tinggi. Masalah datang tapi mereka makin kuat. Bukan mereka, masalah datang kita makin kuat. Masalah datang kita makin kuat. Yang mau katakan amin. Ya. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Ayat 9, Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya mau ayat ini Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ayat 11 mengatakan supaya aku bukan hanya Paulus, tapi kita juga mendapatkan pengharapan dari firman Tuhan hari ini. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Kita akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk menuju ayat 11, jangan lupa ada ayat 10. Inilah yang namanya bekerja buat Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kasihi Tuhan, layani Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan. Korban waktu, korban pujian, korban tubuh, korban tenaga, korban segala yang ada dalam hidup kita. Itu namanya mengasihi. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita pasti mengasihi Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kita kerja buat Tuhan, di dalam mengenal akan Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik. Lebih daripada itu, ada kuasa kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan memiliki kuasa pengampunan dosa. Artinya kita akan menceritakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka boleh menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Karena kita sudah menerima, ceritakan, kita bersaksi. Dulu kita tidak punya pengharapan. Dulu kita hidup hanya dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi sejak kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Kita jalani hari-hari lebih sukacita, lebih damai, lebih punya kasih, bisa diubah. Menjadi peduli kepada orang lain, bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita menjadi orang yang murah hati. Kita orang yang menjadi lemah lembut. Kita orang yang mau belajar. Kita menjadi orang yang tidak sombong. Kita menjadi orang yang tidak dengki. Kita yang bisa melakukan hal yang baik. Berbeda dengan dunia. Karena kuasa kebangkitannya. Karena kita mengenal, bukan hanya kita mengenal, tapi kita bekerja buat Tuhan. Ya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Waktu kita melihat semua itu,
sepertinya kita menderita, tetapi kita tahan dalam penderitaan itu. Kita disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Kristus bisa tahan dalam penderitaannya waktu menuju penyalipan. Dia dipukul, dia diejek, dia diludahi, dia dicambuk, luka. Dia dikasih anggur asam, dia dipakaikan mahkota duri, lambungnya ditikam. Tapi dia tahan semua. Dia tahan dalam penderitaan. Kalau kita sebagai orang Kristen, apa yang kita alami sebenarnya belum seperti apa yang Yesus alami. Tapi banyak orang yang mungkin karena lupa akan hal ini, mereka nggak mau menderita. Padahal memang mengikut Tuhan ada penderitaan. Tapi penderitaan itu kita alami karena kita tahu itu semua membawa kita kepada pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun kita menderita dalam dunia ini, tetapi kita tahu tujuan kita, bahwa ini membawa kita untuk tetap murni hati kita. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dunia bisa tawarkan, kalau kamu tidak percaya sama Tuhan, mungkin dunia ini bisa menawarkan kita jabatan, mungkin dunia ini bisa menawarkan kekayaan. Tapi kita lebih memilih Tuhan daripada yang lain. Jangan lepaskan keselamatan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Walaupun mata kita melihat orang lain yang ada di sekitar kita yang tidak percaya sama Tuhan, kelihatan secara mata mereka mungkin lebih enak hidupnya, terlihat lebih memiliki harta yang lebih banyak. Itu yang kelihatan di depan mata. Kita nggak bisa lihat apa yang ada dalam hati mereka. Bisa saja hati mereka kosong, bisa saja hati mereka galau, ya, gegana, gelisah, galau, merana. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, di luar mereka bisa pakai baju yang mahal, tapi hati mereka bisa kosong, kering. Tapi kita dengan apa yang ada pada kita, hati kita penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita, haleluya. Mari kita akan menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara tadi sudah menyanyikan pujian, ini aku cinta kepadamu. Marilah kita melanjutkan dengan pujian berikutnya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Dahulu yang kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan ulangi sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Engkau. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu. Dia berkuasa dan Dia mau menyertai kehidupan kita. Hari ini ketika kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ketika kita percaya kita akan dibangkitkan dari antara orang mati, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka jangan sampai apa yang dunia katakan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Mari kita sambil menunggu kedatangan Tuhan, kita bekerja buat Tuhan. Mari isi hidup kita dengan perbuatan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari penuhi kehidupan kita untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Dan melakukannya dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh mengerti ada tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yaitu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kurenungkan firman-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus buat semua anak-anak Tuhan yang datang pada saat ini bersama-sama membawa hidup kami ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kami ingin mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini berikan kami kemampuan dan kekuatan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ubahlah hidup kami Tuhan. Kami siap untuk dibentuk oleh Engkau. Berfirmanlah kepada kami. Tunjukkanlah apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami ubah dalam hidup kami ini Tuhan. Sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biar hidup kami boleh berubah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kami hidup dalam penderitaan bagi Tuhan, tetapi kami kuat karena Engkau Tuhan. Bagi dunia kami mengalami kerugian, tetapi kami percaya Tuhan, pengiringan kami Tuhan berharga di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga memberkati setiap rumah tangga, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tunjukkanlah Tuhan perbedaannya di mata dunia. Bahwa rumah tangga yang takut dan percaya dan mengandalkan Tuhan, rumah tangga mereka dilindungi oleh Tuhan. Rumah tangga mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan. Rumah tangga mereka mendapatkan apa yang mereka perlukan. Semuanya tersedia karena Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan menjaga masuk dan keluar kehidupan mereka di dalam dunia ini. Pekerjaan, usaha mereka diberkati Tuhan. Kehidupan mereka penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Bagi mereka yang sakit, mereka berdoa dan mereka memiliki Tuhan yang berkuasa, yang mendengar seruan doa dan sakit disembuhkan karena mujizat-Mu ya Allah. Kami berdoa Tuhan berikan kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu, untuk menceritakan adanya Yesus sebagai juru selamat dunia. Yesus adalah juru selamat bagi manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa boleh menerima pengampunan dosa, sehingga mereka boleh mendapatkan pengharapan kehidupan yang kekal. Kami berdoa berkati gereja-gereja pelayanan agar mampu menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya dipakai dalam pelayanan. Tuhan lindungi dan berkati mereka.
Biarlah mereka semakin hari mereka semakin kuat dan mereka boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Turunlah berkat-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami menaikkan doa kami dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.